الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون Sadaqallahul azim. Kata Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 75-76. Dan sebahagian mereka manusia itu kata Allah, man ahadallah, sangat mudah berjanji ya Allah. Bapak dalam bentuk kelompok, dalam rumah tangga beribadah, mereka kata Allah sangat mudah berjanji dengan Allah. La atana min fadlih, jikalau Allah berikan kepada kami nikmat, harta, kekayaan, itu mereka kepada Allah dari kelebihan Allah, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Kami kue Allah, kalau Engkau beri, kami akan menjadi orang yang mudah bersedekah. Hidup kami akan selalu bersedekah ya Allah. Begitu mereka dalam Al-Quran Allah dan tidak itu saja kata Allah, walanakunanna minas sholihin, dan kami ya Allah akan selalu berada bersama orang-orang yang saleh, hamba-hambamu yang saleh. Maka kami tinggal sakti ya Allah, kalau Engkau beri. Lalu apa kata Allah? Falamma atahum min fadlih bakhilu bih, maka tatkala kami unjukkan kepada mereka, tatkala kami curahkan kepada mereka nikmat, harta, bakhilu bih, mereka menjadi bakhil. Bakhil itu kikir. Jangankan membeli dari kainan, harga 10 juta, 11 juta, 15 juta, jangan aja uang 2000 lawe ini. Kadang-kadang bertegur jangan minta, pura-pura lalu, 3 orang yang jago, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, 80 juta, 90 juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta, 600 juta, 700 juta, 800 juta, 900 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, 80 juta, 90 juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta, 600 juta, 700 juta, 800 juta, 900 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 700 juta, 800 juta, 900 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 700 juta, 800 juta, 900 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta,
bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kata Allah dan saja setelah tanya Tuhan itu lah memperoleh kekayaan yang banyak, wa tawallaw, mereka berpaling dari ajaran agama Allah. Tidak sekedar kikir saja kata Allah. Dan nampak-nampak kamu saja iblis saja dia bilang ayo. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu malun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyatasaddaqa bimalihi. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki ada harta, kata Rasulullah, falyatasaddaqanna, maka bersedekahlah dino harta. Wa man kana lahu ilmun, barang siapa yang memiliki ilmu, falyatasaddaqan bi'ilmihi, maka bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatan, barang siapa yang memiliki tenaga kuat, maka bersedekahlah mereka dengan kekuatan naduh pada beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak pengurus yang kita hormati, kaum ibu dan kaum bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah, rasanya tidak ada sebahagia kita bapak ibu, tidak ada sesenang kita maksudnya. Di saat orang sama-sama muslim dengan kita dia masih tertidur, tapi kita dipilih oleh Allah memiliki keimanan yang kokoh. Ini kalau Islam saya modal Pak susah, masa di paling-paling 2 kali setahun. Kalau Islam saya modal bila nampaknya ketika hari raya Idul Fitri, Idul itu dulu berdoa. Tapi orang mukmin ini akan nampak ketika sholat subuh di masjid. Ini kelebihan dan serupa kau hendaknya kita pertahankan kaum bapak dan kaum ibu. Mudah-mudahan serupa kau kita nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjamaah doa seluruh bapak ibu-ibu yang berbahagia. Lalu kita kaji apa asbabun nuzul ayat. Sebelum asbabun nuzul ayat, kita jalihin kepada kaum bapak dan kaum ibu. Nabi ketika menjelang tidur masuk kamar istri beliau Aisyah. Kata beliau, ya Aisyah, betul dulu Nabi mengajarkan kepada seorang suami manggil istri itu dengan huruf ya, wahai Aisyah. Lalu Ustaz panggil orang masjid itu, iya selagi bomo selagi serupa itu enggak. Kalau bomo panggil orang rumah karena tambah bahonya. Oh, bukan nanti biasa pun. Antu lah maklum jawab orang rumah. Tapi ada jawab. Ini aku masih karena tahun 78 ketika menjemput Buya Datuk Primo Kayo mau sedang kuliah itu
Aku datuk beli kayu, hari hujan basah-basah dari orang itu. Maka ke situ memohon kepada beliau meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Raya Al-Munawwarah Kapelkan Kapencong Lubuk Gami seorang entong seorang anji kurang mulai pakat masjid terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan. Menara barangkali yang mengalahkan menara Masjid Raya Nembrado di desa itu hanya menara Masjid Raya Sembah. Begitu sampai kami di rumah beliau, ya kami datang mengasih, ya utang rokalana, ya mau taruhkan kami di luar, ya masuklah, ada masuk, kami basah sebelumnya, dulu aja lah di kursi tamu, ya kursi tamu itu insya Allah sampai kini belum pernah membedakan orang basah dan orang tidak basah. Dulu saya dapat pelajaran siapa? Cerita beliau pada beliau kaya. Dulu kami dari malam basah kursi. Tidak ada nampak perubahan wajah beliau. Tiba-tiba mana adalah Pak Jabo datang lagi. Begitu hati beliau bersih karena memiliki keimanan yang kokoh, ketakwaan yang mantap kepada Allah. Jadi setelah itu datang di Madonna, datang pulang kami sampai Buya Yobi Yusuf Kuiko anak kehidupan rumah tangga lah tubuh. Nah itu kok harus serumput dia kalapo, dia karamdi kalau muda ada minyak, karamdi kalapo makin tua makin berminyak. Jadi intinya dalam rumah tangga kata beliau makin tua makin langket. Iko kadang-kadang dah kalau dah tua nambah kilo lah mencari alasan mencari cucu ke Jakarta. Perjanjian seminggu rukun yang dijalani dua bulan. Anak tidak pasang. Insting menurut Al-Quran manusia apa ibu-ibu. Nan lelaki dan apa siapapun orangnya semakin tua semakin bermanja. Kalau yang perempuan tidak. Oleh karena itu kata Rasulullah, carilah way out dan keluar dari pasangan bila tidak butuh, tidak satu jalan. Bapak ibu yang berbaik. Kata Rasulullah panggil orang rumahnya, ya Aisyah, lemah lembut, apa junjungan? Kata Aisyah, apa kabar junjungan? Jangan engkau tidur dulu sebelum kau lakukan nanapehat. Itu kata Rasulullah bapaknya itu, jangan lo dua engkau Aisyah, engkau belah jiwaku, engkau pakaianku, engkau tanggung jawab. Aku seorang suami mengajar kepada itu. Sebelum kau lakukan nanapehat Aisyah, jangan lo dulu. Itu Aisyah mana nanapehat junjungan. Yang pertama kata Rasulullah, khatam Quran lebih dulu baru tidur. Kata Aisyah, mana mungkin dalam waktu sekejap aku kamu khatam Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz satu yang banyak surat, 6.626 ayat. Tidak mungkin ya Rasul, ya junjungan. Mungkin kata Rasulullah, tu baca banyak, bacalah
yo baca dulu. Jadi itu apa-apa ibu-ibu kalau sayang ke istri, ajak istri kamu saji. Sebelum istri kamu saji, awak dulu kamu saji. Sebelum istri suruh baca Al-Quran, kita dulu baca Al-Quran. Bapak dan ibu yang berbahagia, orang membaca Al-Quran benar-benar akan tenang, khusyuk, tawadhu hatinya. Mungkin akan selalu berhasil menghadapi siapapun orang yang di Bapak ibu yang berbahagia. Jadi Bapak barangkali ibu dah melaksanakan baca. Cuman di zaman Z generasi sekarang akan jangankan memikirkan surat Al-Ikhlas membaca 3 kali menjalankan tidur. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang sifat sudah terkadang buka lalu. Jangankan dipertanyakan di mana kalau jawab bahwa lalu di mana lalu itu dipertanyakan. Saya kata Nabi yang bersifat tidak tahu dia terpeda Allah, tidak tahu dia cara Allah. Bayinya itu hewan binatang. Kalau binatang tidak pernah dipersiapkan sampai tidur. Di masa itu binatang itu sifatnya makan lalu kawin. Tidak pernah dipertanyakan. Kalau makan sah, makanya makan halal, makanya makan punya orang, makanya makan tidak tentu nanti makan atau sampai kaki seperti itu. Manusia kalau diberikan akal lalu diberikan pedoman oleh Allah Al-Quran, sebelum kita makan ada pun makan. Tanya dulu ada makan. Hewan kalau kawin yang penting hanya kawin, usianya kawin tidak peduli. Makanya sampai gini hewan itu kalau kawin tidak punya wali nikah, tidak ada akadnya. Ini disia-sia jadi hewan. Manusia tidak seperti itu. Kamu kalau sifat malu. Ibu-ibu yang berbahagia. Jadi yang pertama baca surat Al-Ikhlas. Berapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Boleh diramakan tambahannya 3 kali. Kata Rasul yang kedua, dan tidur kau. Jadikanlah Nabi dan Rasul sebagai penolongmu nanti setelah kamu berada di alam kubur dan alam selanjutnya. Ajaran ya Rasul, dia lindungan. Itu doa Aisyah. Bacalah salawat, bersalawatlah engkau 3 kali. Itu sudah surat Al-Ikhlas itu bersalawat. Insya Allah diminta dan diminta Allah dan Nabi nanti akan memberikan pertolongan kepada kita, terutama ketika kita hidup di padang mahsyar. Kalau anda kubur Bapak itu memang awak seorang-seorang amal awak menentukan. Sedangkan Rasulullah yu'ti rajuli fi qabrihi fa iza utiya min qabli ra'sihi, nanti akan datang kepada seseorang di alam kubur ketika awak mulai minat malam pertama di alam kubur. Kata Rasulullah akan datang dari 3 arah. Ada datang azab. Faiza utiya min qabli ra'sihi, tanya kau akan datang yang pertama dari arah kepala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
atahu tilawatahul Quran. Ketika dalam kubur dak ada urusan, dak ada famili, dak ada nang menolong, hanya satu amalan yang kamu menyelamatkan awak ketika azab datang dari Allah kepada dalam alam kuburmu, kamu menyelamatkan tilawatahul Quran, bacaan Al-Quran. Dia bapak ibu-ibu gak sekali sebulan khatamlah Al-Quran. Merugi mana kalau tak baca Al-Quran, apalagi kalau tak pandai membaca Al-Quran, sangat merugi sekali. Kamu ketika tugas di situ ibu-ibu, ada anggota majelis taklim di desa Pemuatan, itu umur 60-70 tahun sebelum anggota. 6 orang datang ke menemui menangis ibu-ibu. Ibu bertanya kok menangis, apa bertanya? Ibu-ibu itu menjawab, Ustaz, lah 65 kami ku 66 ku 63 ku 64. Orang ketika bertanya Ustaz, orang baca Al-Quran kami ya menang-menang. Tidak ada pandai itu lah. Mendengar cerita dari alangkah malangnya, alangkah ruginya kami Ustaz. Mulai hari ini kami akan belajar Al-Quran. Karena dari hati berat-beratnya ingin belajar Al-Quran, walaupun mulai 60 kata, tanya tu alhamdulillah dalam waktu 6 bulan pandai membaca Al-Quran. Nah, sampai besok tadi lah masuk alam kubur, orang mengantarlah pulang, famili tinggal gak sebentar untuk beristighfarkan orang yang alam kubur. Begitu bapak kata Nabi ketika bersama awak meninggal di usung sampai kuburan, di kuburan itu nanusana kakek jam pulang dulu kerajaan 3 hal. Nampak kamu istighfarkan, biar orang pulang awak tinggal istighfarkan mereka, istighfarkan dosa awak nomor tekanan itu. Kata Rasulullah akan lancar menjawab pertanyaan dari malaikat. Dan kedua sabuilah kebaikan beliau. Dia bapak ibu atau Nabi kalau di saat jenazah awak nanti diusung oleh orang dari rumah ke masjid, lalu orang di warung berdiri, jenazah satu itu jenazah apa tu? Masya Allah, apa tu ketika hidup elok banget. Kata Rasulullah, kalau ada orang mengatakan ketika di saat jenazah awak diusung oleh orang, ada 5 orang, 3 orang kata mengatakan awak elok, wajibat fil jannah, wajibnya memperoleh sabuku. Ini tak pulang kawan. Kau besok pagi awak tu sondorang, ada orang kami cek pasal awak elok banget tu. Dari buku elok banget tu. Tapi sebaliknya, kalau orang ngomong, dia ketika waktu hidup berada, payah, untungnya capek nanti pakungan. Itu dia orang wajibat fitnah, yang wajib memperoleh neraka. Wajib itu yang berbalik. Itu yang betul. Jadi kalau ingin Rasulullah karena kehidupan awak akan butuh bantuan, pertolongan, syafaat dari Nabi, bersalawatlah 3 kali. Ibu-ibu yang berbahagia. Begitu juga ketika kata Rasulullah kepada istrinya, lakukanlah sebelum engkau tidur umat Islam dan nadoh di sekitar engkau, nadoh di Jazirah Arab, terletak perangkap. Sampai setiap orang tidur belum tentu bangun di pagi hari. Banyak orang ketika tidur tidak bangun lagi, dibangunkan dia tidak bersuara lagi, tidak bisa
lagi ngapa-ngapain karena sudah dijemput rohnya oleh malaikat banyak lama. Seorang ibu kemarin hakim pengadilan agama di Payakumbuh tinggal di Tapian, ketika suami dibangunkan tidak bunyi dibalik datang lagi kira innalillah. Kau tak sempat awak minta maaf kepada seluruh kaum muslimin, terutama yang ada di komplek awak. Maka kata Rasulullah kepada istri beliau, istighfarkanlah orang mukmin 3 kali menjelang engkau tidur. Mudah-mudahan mereka nanti akan memberikan ridha kepada engkau. Nah, sampai sempurnakan haji dan umrah engkau. Baca doa Tuhan. Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu 3 kali. Kenapa ya? Kapan ibu yang berbahagia? Sekarang lalu kita berikan sedikit asbabun nuzul ayat. Surat At-Taubah ayat 75-76. Allah menjalin kepada itu begitu banyak manusia yang mudah bernyanyi, ya Allah, minta kepada Allah, ya Allah, berilah kami rezeki, ya Allah, berilah kami harta, ya Allah. Kalau Engkau beri kami akan mudah bersedekah, ya Allah. Itu kadang-kadang seorang begitu kan. Ketika Allah berikan, falamma atahum min fadlih, diberikan oleh Allah banyak harta, berikan kekayaan, kata Allah, bakhilu bihi, ternyata mereka bakhil. Di kenapa ayat itu turun? Itu ketika sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Harith al-Ansari. Tha'labah itu hidupnya agak susah, miskin. Sarung aja cik berdua di rumah. Awak kan yang suruh itu sarung. Malah kadang-kadang susah lo mencari lagi dari sarung dari bawah saja. Cuma kalau saya ini nampak balik. Dari sarung dari bawah banyak. Sarung mandian kematian orang tua tak lulus ada yang baru. Nah, apa ibu-ibu yang berbahagia? Tha'labah suatu sore sudah asar bersimpuh kamu Rasulullah, ya Rasul, tolonglah aku ya Rasul. Engkau mintakan kepada Allah agar Allah mencurahkan nikmatnya haratonya kepada aku ya. Kalau lain kau dicurahkan ke aku akan sedekah saja ya Rasul. Aku akan saji saja ya Rasul. Kata Rasulullah sahabat yang suku bangun sahabat Nabi kan suku itu menyayang. Ya sahabat, engkau sahabat aku, tidak usah menjadi orang kaya. Jangan diminta kayu oleh. Rata-rata nanti orang kalau sudah kaya hidupnya akan jauh dari Allah. Indah ya Rasul. Tidak usah. Tapi dengan suku itu tanam saat bahayalah kita makan. Besok diulang balik minta ke Rasul 3 kali. Kata Rasulullah, aku kalau ingin kayu ya salah. Kamu minta kepada Allah seluruh umum-umum menjadi amin, akan jadi amin seluruh. Tapi tidak rancak jadi makhluk. Sifat sombong kadake, sifat merendahkan orang, dosa. Kecil salah pandai Rasulullah dan dia. Aduh kata Rasulullah, Allahumma rizqun Tha'labah di mana? Ya Allah, ya Allah, tolonglah engkau curahkan rezekimu
ilmu yang banyak kepada sahabat Abu Bakar dengan atur berlimpah ya Allah. Kalau Rasul berdoa, doanya dikabulkan. Dalam waktu tidak lama sahabat menjadi orang kaya. Kami yang 10.000 itu ambil ke 10-nya. Tiap induknya melahirkan 5.000. 5 kali 10 50 kambing. Dan waktu 1 tahun 2 tahun tidak tanggung payah ramai tong kambing. Saking payah metong kambing sekali ke masuk kandang kurang azan maghrib dan tidur sedih. Tadi berjanji tak tahu meninggal. Suatu pagi kambing kuala banyak dalam kamar repot. Subuh orang mengenal kambing akhirnya dupolo kemusa di subuh-subuh hidup. Yang biasanya taruh tidak ada pernah perai kamu saji maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Akhirnya tinggal sekali seminggu Jumat saja. Semakin banyak kami di Jumat tidak boleh. Ini kalau berjanji doa. Tapi kalau serupa orang berjanji meminta kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa ada seorang orang tua, seorang apa ibunya serupa ini kan. Jadi apa panitia kan menyampaikan bahasa kamu baru niko orangnya sekian. Orang berapa 100.000, 200.000, 300.000, 50, 25. Nah beliau suami istri tak berkeyakinan, tak sempat bersedekah karena memang tak ada yang diberikan. Padahal bersedekah itu bapak ibu-ibu yang berbahagia pahala luar biasa. Dan nanti ketika anak bersedekah luar biasa menjalankan itu, yaitu ketika azab datang dari arah 2 tangan nak di atas atau menentulak itu sedekah. Engkau jangan coba mendekati beliau dan datang bergerakkan. Kenapa? Orang ini adalah orang yang paling mudah bersedekah. Ketika orang tua tadi dah pulang dari masjid, orang bersedekah wanita tiba di rumah dan perempuan nangis. Pak, bapak lo enak, orang itu bapak lo tak suami pak. Iya mah, jadi tu mah, nampak dia apa tadi, dia apa perhatian, kurang bersedekah 1.000, 200, 25, lama dah habis kita apa enggak, mama enggak, tua. Nabi Musa, kan kita tahu pasal Nabi Musa bisa berdialog ya. Kepayuan perubahan Nabi Musa minta enggak dari Nabi Musa kepada Allah dia ikhlas kekayaan banyak. Belum ada apa? Enggak ada pedoa bersedekah, enggak ada pedoa menolong orang, enggak ada pedoa bantuan yatim. Sifat laki-laki bapak kok kalau lagi jual ayam atau si mama itu tidak ada terlalu apa dulu. Kuncinya ibu-ibu untuk menaklukkan bahwa juga kasihan ibu. Bapak ibu akhirnya sebagai baik ke rumah Nabi Musa sampai rumah Nabi Musa utarakannya itu ya Nabi Allah, Nabi Musa, kami hidup susah payah, kami terangkan masyarakat tahu dalam hidup nak bantu orang, nak bantu bersaji. Tolonglah ya Nabi Musa minta kami kekayaan. Dimintaan Nabi Musa kepada Allah. Kata Allah, baik. Kami hadiah apa? Wah, nanti hidupnya suami, istri dan 2 anak boleh. Kan ada lagi kekayaan. Kata Allah kepada Nabi Musa dengan catatan kekayaan yang kami berikan berlipat hanya untuk 1 tahun. Kata Nabi Musa apa? Allah akan bagi para sakit ibu. Cuma 1 tahun maksudnya tidak apa-apa.
Kok dia minta suruhku itu mengasah tahun, nggak 10 tahun lah, sampai diperkirakan mau 10 tahun lagi. Ya. Bapak tuh yang ibu tuh kena Nabi Musa. Ulama, rupanya karena Allah memberikan janji, aufu bil uqud, janji Allah itu benar disempurnakan. Yang susah berjanji mengamalkan janji kok kan manusia. Manusia dalam pemilu itu masih ada janji kan. Jadi nanti itu sudah janji kan. Pak ibu-ibu yang berbahagia. Jadi pada contoh apa kok ya aman kok rupanya memang diberikan kekayaan. Lalu beliau sesuai dengan niat beliau bersedekah. Dibukalah rumah makan segala macam sampai karyawan digaji 100 orang. Itu kekayaan. Setiap orang makan tidak boleh dipungut biaya makan saja. Anak yatim, orang yang sedang sekolah, ada segala macam dipandu semuanya. Tidak ada terpikir akan disuruh untuk ini. Berjalan waktu suku itu semakin banyak, semakin besar rumah makan, semakin dibantu masjid 1, 2, 3, anak yatim, orang fakir miskin. Nampak hidupnya itu rumahnya. Makin menjadi kekayaan apa? Tapi makin menjadi ke masjid dan ditinggalkannya. Bapak ibu yang berbahagia, pendek cerita. Lah sampai waktu ini 1 tahun lah ya baru sebulan tacengan Nabi Musa tak lupa Allah janji Allah itu apa kok kekayaan 1 tahun ini lah Nabi 1000 kok dah apa. Akhirnya Nabi Musa datang kepada Allah, ya Allah engkau berjanji bagi kekayaan beliau kan 1 tahun kini lebih dari 1 tahun. Kata Allah, mana tiga aku mensengsarakan hambaku yang baik, hambaku yang saleh, hambaku yang pemurah dan cukup menolong orang. Lain syakartum la azidannakum. Orang kalau pandai mensyukuri akan aku tambah. Jadi dalam hidupku bapak ibu, semua yang diberikan Allah janganlah buat hidupi, jangan buat tawallau. Hendaknya kita jangan gigit, jangan basuh kampung mainan tua. Kalau gigit itu sapi itu tambah dari karya, sapi latigo lalu jangan tak dengan satu. Nah, Bapak kalau itu tadi berada di ada berapa? Berada di ada berapa lagi? Anak doang, maka kita tambah pagi itu, kita tambah 50 orang sahabat masuk bom, bom 50, mulai juga pagi, jangan ambil, dah bapak kita cukup pagi kok, dia lagi nama bapak, ibu-ibu. Dan dinamik masuk nasi kita dalam oke amor musaji pak tanah mumpung musaji lagi orang 850 juta damunya menjual musaji sampai periode pengurus dari dapat aku coba mendekati alhamdulillah dengan tetesan air mata dengan minta doa kepada Allah tanah pun dah jadi diberi yakin saya terima 850 juta awak ini 50.000 seorang saya nah baru itu Bapak sedek kata Nabi mangkana lahu bima siapa memiliki harta wasadakah tadi harta di dalam kecilnya Bapak nah ini mudah-mudahan pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki ditambah-tambah rezeki kita terutama kita minta kepada Allah
diberikan oleh Allah kita, keluarga kita, anak cucu kita kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Amin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.